Halo guys, kali ini saya akan membahas alur film horor yang dibintangi oleh Vino G. Bastian yang berjudul Bayi Ajaib. Tak usah bersunda gurau lagi, langsung saja kita ke alurnya. Check this trot. Berlatar di sebuah desa terpencil, film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Kosim yang tiba-tiba menjadi kaya setelah menemukan batu berlian di dalam sebuah sungai. Setelah kejadian itu, Kosim pun menjadi kaya raya tajir melintir dan langsung membawa istrinya yang tengah mengandung bernama Laras ke rumah mereka yang baru. Dan ini adalah Dorman, seorang dukun ternama di desa yang sedari dulu mempunyai cita-cita untuk menjadi miliarder. Sampai-sampai ia melakukan berbagai cara untuk mencapai keinginannya tersebut. Semua teror ini dimulai ketika Dorman mendatangi kuburan kakeknya yang merupakan orang Portugis bernama Albert Dominic. Di mana Albert Dominic sendiri adalah orang terkaya di kampung ini, dan karena kekayaannya itu ia pun berlaku semena-mena terhadap warga desa, bahkan kerap kali memperkaos banyak gadis pada saat itu. Seluruh warga sudah muak dengan perilaku Albert, sampai pada akhirnya mereka pun mengamuk dan mengadili Albert atas semua tindakannya itu. Lalu mereka semua mengikat tangan dan kaki Albert pada 4 ekor kuda yang siap berlari. Alhasil dia pun maut secara mengenaskan. Kembali lagi ke masa sekarang, terlihat Dorman sedang menggali kuburan kakeknya itu, di mana hal tersebut dia lakukan untuk mengambil tengkorak kepala sang kakek sebagai salah satu syarat agar ia bisa melakukan ritual pesugihan. Singkat cerita, Dorman berhasil mendapatkan uang yang melimpah dari sebuah kendi. Namun Dorman harus bersedih tatkala uang tersebut seketika saja menjadi daun. Dan kalau cuma dapat daun, mengapa repot-repot gali kuburan segala, Dorman? Mana uang saya? Mana uangku? Mana uangnya? Ketika Dorman bersedih, itulah tiba-tiba muncul suara kakeknya yang meminta agar dicarikan inang baru atau badan seorang supaya nantinya dia bisa menempel di sana. Karena dengan begitu, apapun yang Dorman harapkan bisa terwujud. Saya berjanji, saya akan memberikan kakek kehidupan. Dorman yang buta akan dunia, dia pun lantas teringat pada keluarga Kosim, di mana Laras istrinya Kosim sedang hamil besar saat itu. Sehingga karena masalah cuan, ia nekat akan memasukkan roh kakeknya tersebut ke dalam jiwa bayi Laras. Saat menjelang maghrib, Laras yang baru saja pulang dari rumah dukun beranak harus dihadang oleh seekor anjing muda. Dan kemudian dia pun dikejar anjing tersebut, yang ternyata si anjing ini adalah kiriman dari Dorman. Bahkan hari mulai gelap, karena ketakutan ia pun terjatuh di atas sebuah kuburan, yang ternyata kuburan itu adalah makam Albert Dominic. Lalu tiba-tiba Laras yang terjatuh masuk ke dalam kuburan tersebut seperti diover ke alam lain, di mana di sana muncullah sosok yang disebut-sebut sebagai Albert Dominic, yang secara perlahan kakek Albert mulai mendekatinya, lalu menangkap Laras dan kemudian memboolnya, sehingga arwah Dominic kini masuk gandungan Bu Laras. Kosim pun mulai khawatir dengan istrinya yang belum pulang. Lantas ia meminta bantuan warga untuk mencari Laras. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Laras akhirnya bisa ditemukan dalam posisi terbaring lemas di atas makam Albert Dominic. Namun ada hal aneh yang terjadi di mana kandungan Laras berpindah ke belakang.
Sehingga Qasim yang melihat hal itu segera membawa istrinya pulang ke rumah. Dimaksudkan supaya tak ada banyak warga yang tahu dengan hal ajaib tersebut. Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Baik, Pak. Sesampainya di rumah, Maati merupakan dukun beranak pun diminta agar memindahkan posisi kandungan Laras yang kini dari punggung ke perut, dan bersyukur walau entah bagaimana caranya posisi kandungan Laras bisa normal kembali. Lalu seketika itu juga Laras mengalami kontraksi hebat hingga Laras pun akhirnya melahirkan bayinya. Ayo, Laras. Ayo, Laras. Tarik nafas. Tetapi lagi-lagi hal buruk terjadi, di mana si bayi dilahirkan masih terbungkus dengan kantung ketuban. Lalu terdengarlah suara kentongan warga dari luar, yang ternyata malam ini adalah malam gerhana. Sehingga Maati yang mempercayai mistos pun meminta kepada asistennya yaitu Ayu untuk menyembunyikan bayi tersebut ke belakang agar wajah si bayi tidak belang, seperti bulan yang ditelan oleh gerhana. Sial bagi Ayu yang ketika membawa bayinya, ia tiba-tiba harus diserang oleh Albert, hingga Ayu tewas seketika. Dan Qasim yang mendengar teriakan tersebut pun kembali menyusulnya. Namun si bayi justru malah menghilang kembali di semak-semak. Beruntung Qasim bisa menemukan bayi Badung itu dalam keadaan sehat walafiat dan normal layaknya seperti bayi konvensional pada umumnya. Ini ibu sayang. 7 tahun kemudian, kini anak Qasim sudah beranjak dewasa dan mereka beri nama Didi. Pada saat itu Qasim yang kaya raya menggelar pesta 7 hari 7 malam dengan sangat meriah karena Didi hendak disunat, bahkan sampai-sampai mengundang seni debus. Dan disinilah si Didi mulai dirasuki, dimana saat hiburan debus ini berlangsung, Dorman ternyata diam-diam menghadiri acara tersebut. Lalu dengan sengaja menyuruh roh kakeknya yang bersemayam di tubuh Didi untuk mengacaukan acaranya, yaitu dengan menghilangkan ilmu para aktor debus, sehingga tubuh mereka pun saat itu tidak bisa kebal lagi. Tidak hanya itu, Didi hendak dihitan, si otong kepunyaannya itu tidak bisa dipotong, sampai-sampai membuat pisau yang dipakainya justru malah bengkok. Dan hal tersebut membuat semua orang merasa aneh. Tetapi berbeda dengan ibu-ibu, justru mungkin terkagum-kagum akan hal itu. Burungnya Didi keras, Pak Qasim. Pisunya tidak mempan. Tak lama terdengarlah suara azan berkumandang. Dan seketika saja Didi menjerit karena telinganya terasa panas. Hal ini membuat Qasim mulai curiga akan keanehan anaknya. Pak Qasim, Suruh tamu-tamu yang lain pulang. Sekarang Karena kejadian kemarin, kini Didi mulai dibully oleh teman sebayanya. Tapi tak lama muncullah seorang anak perempuan yang selalu menghibur Didi bernama Rania. Kemudian ia mengajak Didi bermain ke rumahnya, yang saat tiba kebetulan sekali ayahnya tersebut sedang bersama dengan Ustadz Yasa. Diketahui Rania merupakan anak dari Pak Soleh, yaitu keluarga baik hati dan sangat sederhana. Bahkan saking baiknya Didi pun sampai diberikan pakaian ganti dan diajak makan siang bersama. Ikuti saya ya. Ayo Rini. Namun ketika Didi disuruh membaca doa setelah makan oleh Pak Ustadz Yasa, ia pun menolak dan justru malah memilih pergi. Udah gak apa-apa. Ketika Didi dalam perjalanan pulang, ia masih teringat kepada teman-temannya dan berniat untuk membalaskan dendam. Lantas ia pun menatap seekor kuda, kemudian memancing temannya tersebut masuk ke dalam sebuah bangunan kosong. Lalu tiba-tiba muncullah sosok Didi berkepala orang tua dan membuat temannya itu berlari keluar. Yang tanpa diduga muncullah si kuda tadi, di mana kuda itu berlari secara tak terkendali.
karena ternyata kuda tersebut sudah terpengaruh oleh si Didi. Sampai pada akhirnya kaki temannya pun harus terlindas oleh kereta kuda tersebut. Di, mau kemana? Setelah kejadian itu, banyak warga mulai mengetahui bahwa Didi adalah anak luar binasa. Namun Qasim sang ayah pun menentang akan hal itu. Bahkan mengatakan jika Didi adalah anak yang normal pada umumnya. Kamu tahu kecelakaan yang dialami oleh Ahmad? Tidak tahu, Ibu. Tapi Ahmad menyebut namamu berkali-kali. Yang membuat Ahmad celaka itu kuda. Tetapi ketika malam hari datang, Qasim pun mulai mempercayai dengan mata kepalanya sendiri saat ia melihat Didi tak ada di kamarnya dan masuk lewat jendela. Didi sendiri ternyata setiap malam secara diam-diam selalu keluar rumah dan berubah menjadi Albert Dominic, lalu menyerang warga yang berusaha membongkar identitasnya. Bahkan malam ini Didi sudah menyerang seorang pria di atas jembatan dengan brutal. Seminggu setelah kejadian tersebut, terlihat desa ini akan menyelenggarakan pemilihan ketua desa yang baru, di mana kandidatnya hanya ada 2 orang, yaitu Qasim dan juga Pak Soleh. Sementara Qasim sendiri mengikuti pemilihan ini hanya berniat untuk menambahkan kejayaannya. Berbeda dengan Pak Soleh, dia benar-benar berniat mensejahterakan warga desanya, bahkan ingin sekali membebaskan para penduduk dari kesesatan. Karena sebenarnya desa ini terkenal dengan banyak dukun pesugihan, yang termasuk Dorman adalah salah satunya. Desa kita ini adalah desa yang sangat indah, betul? Betul. Nyaman, gemah ripah lojinawi. Jangan sampai desa kita ini dikenal sebagai desa yang ramah, angker. Dorman yang mendengar info itu dan memang benci pada Pak Soleh karena merasa sok suci, berusaha dengan berbagai cara agar Pak Soleh tidak terpilih. Dan salah satunya yaitu dengan memperalat Didi agar meneror keluarga Pak Soleh dengan dibantu oleh arwah Albert Dominic. Didi. Beruntung keluarga ini tidak buta soal agama, sehingga Rini pun bisa hafal salah satu ayat pengusir jin. Dan karena hal itu membuat Didi tidak berhasil menyerang Pak Soleh di rumahnya. Tetapi usaha Dorman tidak berhenti sampai di sini, di mana ia sekarang mengirimkan makanan yang telah dibubuhi santet. Namun kebetulan sekali di sana ada Pak Ustadz Yasa, sehingga hal buruk pun tidak sampai terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Buka jendelanya. Alhasil, Ustadz Yasa pun akhirnya mengetahui jika keanehan ini adalah perbuatan dari si Dorman, karena hanya dia satu-satunya lah dukun yang tak senang kepada Pak Soleh. Bahkan sedari dulu ketika Dorman menjadi murid satu perguruan, dia sudah iri dengan Pak Soleh. Dan seiring berjalannya waktu, Dorman lebih memilih untuk mempelajari ilmu hitam. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa dirinya adalah cucu dari Albert Dominic. Ada kejadian aneh lagi. Tidak ada, Pak. Kembali lagi kepada keluarga Qasim yang saat itu Laras memberitahukan kabar bahwa ia tengah hamil kembali. Qasim pun terlihat sangat senang mendengar hal tersebut. Karena setelah kejadian 7 tahun yang lalu, mereka berpikir jika tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Namun berbeda dengan Didi yang dimasuki arwah Albert. Ia tidak senang dengan kehamilan ibunya, sehingga arwah Albert Dominic pun segera mempengaruhi Didi agar mencelakai Laras, dengan menyuruhnya pulang lebih cepat dari sekolah, dan berpura-pura tercebur ke dalam sumur. Ya Allah, Didi, Ibu, tolong. Laras yang panik berusaha menyelamatkan anaknya. Namun ternyata itu hanya akal-akalan arwah Albert saja untuk mencelakai ibunya sendiri. Dan seketika tubuh Laras pun ditarik hingga tercebur ke dalam sumur. Beruntung Qasim yang mendengar jeritan istrinya tersebut, sehingga dengan cepat ia bisa menyelamatkan Laras.
Sesadarnya Laras, ia pun mengatakan jika Didi telah menariknya ke dalam sumur, sehingga sudah tidak bisa dipungkiri lagi fakta Didi adalah anak setan itu benar adanya. Bahkan, Qasim pun menyadari hal tersebut sedari dulu, karena nyatanya ia dan Maati telah menyembunyikan hal itu dari Laras. Sampai-sampai Maati memanfaatkan keadaan itu untuk memeras Qasim dengan mengancam akan memberitahukan aib anaknya kepada warga sekitar. Kita harus bertobat jika memang ini kesalahan kita, Bang. Ya. Walaupun sifat Maati kurang baik, namun ia tetap diperlukan oleh Qasim. Terbukti dengan ia selalu dipanggil jika istrinya kenapa-napa. Bahkan, saat ini pun Maati dipanggil untuk memijat Laras yang sakit akibat terjatuh dari sumur tadi siang. Kenapa, Riz? Nggak tahu, Mak. Tiba-tiba berhenti. Tetapi di perjalanan motor yang ditumpangi oleh Maati seketika mogok. Dan sudah dipastikan itu adalah teror dari Albert Dominic, karena di ujung jalan mereka berdua melihat anak berkepala orang tua, yang tak lain itu adalah si Didi. Saat Maati ketakutan, ia ternyata bersembunyi di toilet milik warga. Namun, Didi akan selalu tahu di mana targetnya bersembunyi. Lalu secara bersamaan, saat Maati jongkok di atas klosetnya, muncul sebuah tangan dari lubang kloset tersebut. Kemudian masuk ke dalam tubuh Maati, hingga menembus ke dalam perut. Sehingga saat itu pun Maati langsung tewas. Kejadian ini akhirnya diketahui oleh warga dan juga Pak Soleh. Lantas mereka membawa Didi pulang ke rumah orang tuanya. Dan agar teror ini berakhir, Pak Ustadz Jasa pun akhirnya turun tangan untuk meruqyah si Didi. Namun ketika itu, Didi yang dirasuki Albert memberontak. Bahkan dia sempat merayap-rayap seperti kecoa di atas plafon rumah. Beruntung Ustadz Jasa bisa mengatasi ketegangan ini, sehingga Didi bisa diselamatkan. Ibu. Singkat cerita, setelah mereka terlepas dari gangguan tersebut, kini keluarga Qasim bisa hidup dengan tenang. Dan pada akhirnya otongnya si Didi saat ini bisa dipotong juga. Selain itu, Qasim juga sadar jika dirinya kurang pantas untuk menjadi ketua desa yang baru, sehingga beliau menyerahkan amanah tersebut kepada Pak Soleh, karena hanya dialah orang yang sangat pantas dijadikan pemimpin wilayah. Lebih layak untuk menjadi pemimpin desa ini, karena beliau orang yang baik. Selamat. 8 bulan kemudian, Qasim yang tak sabar menantikan kelahiran anak keduanya dibuat terkejut ketika mendengar teriakan dukun beranak yang nampak terluka di bagian lehernya. Dan seketika ia pun harus meninggal tak berdaya. Lalu tak lama muncullah Laras sambil menggendong bayinya. Dan ternyata sekarang Laraslah yang dirasuki arwah Albert Dominic. Berarti teror di desa ini belum selesai. Tamat, ending yang sangat mengkosimkan. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah berbuat baiklah walau orang lain berbuat jahat kepada kita. Jangan sampai kita menjadi jahat seperti mereka. Karena seburuk-buruknya kejahatan akan dibasmi juga oleh Ultraman. Sekian kami segenap rombongan besan Ultraman mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subrek. Terima kasih, Crot.